Halo, kembali lagi di channel Tarwe. Teman-teman, kali ini saya akan membahas soal SKB Bidan sesuai kisi-kisi Permen RB 2021. Seperti biasa, sebelum kita membahas soalnya, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk support kalian ke saya, supaya saya juga semangat buat video-video bermanfaat selanjutnya. Dan jangan lupa kalian klik tanda loncengnya ya, supaya kalian juga dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, saya cuma mengingatkan untuk teman-teman yang belum ujian SKB ya, jangan lupa kalian sering-sering latihan soal ya teman-teman. Dengan kalau kalian tidak punya aplikasi atau tidak masuk di grup belajar dengan sistem seperti CAT, kalian bisa setiap kali mengerjakan soal atau ikut latihan soal, tryout mini seperti itu, kalian membuat timer sendiri ya. Jadi satu soal itu usahakan jangan lebih dari 50 detik ya, dari membaca dan menganalisis hingga menjawab soalnya. Nah, kemarin dari review teman-teman yang sudah ujian, kendalanya adalah di manajemen waktu ternyata. Saya yakin sih kalau di bidang di SKB itu kan bidang kita kan, otomatis kalau soal ilmu tidak perlu diragukan, cuman perlu di-upgrade atau di-refresh sedikit-sedikit seperti itu. Tapi kalau soal manajemen waktu itu tentang manajemen kita sendiri gimana. Seperti itu ya teman-teman, karena menurut saya kalau saat ujian itu yang diuji adalah kekuatan mental kita teman-teman, bukan seberapa pinternya kita, tapi kekuatan mental kita, kekuatan manajemen waktu kita dalam menjawab, terutama jangan menjawab ya, menganalisis soal aja butuh waktu beberapa detik loh teman-teman. Jadi kalian benar-benar matangkan untuk manajemen waktunya ya. Oke, itu tips yang perlu saya share ya, karena kemarin dari teman-teman yang sudah ujian kendalanya di situ teman-teman. Oke, kita langsung membahas soalnya ya teman-teman. Remaja perempuan usia 19 tahun datang ke bidan praktek mandiri, mengatakan setiap kali haid pada 1-2 hari pertama merasakan nyeri perut. Dari hasil pemeriksaan masih dalam batas normal. Tindakan yang paling tepat sesuai kasus tersebut adalah A. Memberikan obat pereda nyeri, B. Menganjurkan olahraga ringan, C. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap, D. Menjelaskan fisiologi terjadinya menstruasi, atau E. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Jawabannya adalah B ya, menganjurkan olahraga ringan ya. Jadi yang di kasus ini adalah diagnosisnya itu dysmenorrhea ya teman-teman. Jadi dysmenorrhea itu rasa nyeri saat menstruasi yang mengganggu kehidupan sehari-hari wanita. Dysmenorrhea primer itu tidak terdapat kelainan organ karena rahim dalam batas normal. Beda dengan dysmenorrhea sekunder bila terdapat kelainan organik seperti miom, polip endometrium, dan endometriosis. Maaf ya teman-teman. Gejala klinisnya yaitu nyeri abdomen, kemudian menjalar ke daerah pinggang dan paha, mual, muntah, sakit kepala, diare, mudah tersinggung. Nah, sangat dianjurkan olahraga ringan seperti jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah sehingga nyeri haid dapat segera membaik. Olahraga ringan yang baik dilakukan sebelum haid untuk mencegah nyeri haid. Remaja perempuan usia 19 tahun datang ke bidan praktek mandiri mengatakan setiap kali haid pada 1-2 hari pertama merasakan nyeri perut. Dari hasil pemeriksaan masih dalam batas normal. Tanda yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut adalah A. Menarche, B. Amenorrhea, C. Nyeri saat ovulasi, D. Dysmenorrhea, atau E. Premenstrual syndrome.
Jawabannya D ya teman-teman. Ya, seperti yang kita bahas tadi kan, diagnosis dari kasusnya adalah dysmenorrhea. Ya, nyeri ketika menstruasi dinamakan dysmenorrhea. Dysmenorrhea merupakan suatu keluhan yang normal, tetapi bisa juga menjadi pertanda suatu penyakit. Normal jika terjadi 48-72 jam. Terasa seperti kram perut, nyeri perut yang terus-menerus pada bagian bawah perut yang menjalar ke pinggang atau paha. Rasa nyeri saat ovulasi yang dapat berlangsung beberapa jam sampai beberapa hari pada pertengahan siklus menstruasi disebut dengan A. Hipomenorrhea, B. Mastodynia, C. Amenorrhea primer, D. Mittelschmerz, E. Menometrorrhagia. Jawabannya adalah D ya teman-teman, Mittelschmerz. Ya, yaitu rasa nyeri saat ovulasi yang dapat berlangsung beberapa jam sampai beberapa hari pada pertengahan siklus menstruasi. Dapat diikuti oleh perdarahan yang berasal dari proses ovulasi dengan gejala klinis seperti kehamilan ektopik yang pecah. Nyonya D datang ke bidan praktek mandiri, mengatakan takut jika melakukan hubungan seksual selama hamil karena takut membahayakan bayi yang dikandungnya. Ibu hamil yang tidak disarankan melakukan hubungan seksual adalah A. Ibu trimester 2, B. Ibu hamil dengan presentasi bokong, C. Ibu hamil trimester 1, D. Ibu hamil trimester 3, atau E. Ibu hamil dengan plasenta letak rendah. Jawabannya adalah E ya teman-teman, yaitu ibu hamil dengan plasenta letak rendah ya. Jadi sudah jelas ya teman-teman di sini ya, bahwa hubungan seksual itu tidak boleh dilakukan pada ibu hamil dengan plasenta letak rendah. Ya, hubungan seksual disarankan tidak dilakukan pada ibu hamil bila terdapat tanda infeksi dengan pengeluaran cairan disertai rasa nyeri atau panas, kemudian terjadi perdarahan saat hubungan seksual, kemudian terjadi pengeluaran cairan yang mendadak, kemudian terdapat perlukaan di sekitar alat kelamin bagian luar, kemudian serviks telah membuka. Nah ini yang tadi ya, di opsi jawabannya yaitu plasenta letak rendah, atau wanita yang sering mengalami keguguran, persalinan preterm, mengalami kematian dalam kandungan, atau sekitar 2 minggu setelah menjelang persalinan. Nyonya H hamil trimester 3. Pada trimester 3 seringkali disebut dengan periode A. Periode harapan, B. Periode pancaran kesehatan, C. Periode menunggu dan waspada, D. Periode perhatian, atau E. Periode kekhawatiran. Jawabannya adalah C ya, periode menunggu dan waspada ya. Trimester ketiga seringkali disebut periode menunggu dan waspada, sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. Gerakan bayi dan membesarnya perut merupakan dua hal yang mengingatkan ibu akan bayinya. Kadang-kadang ibu merasa khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Ini menyebabkan ibu meningkatkan kewaspadaannya akan timbul tanda dan gejala akan terjadinya persalinan. Periode pancaran kesehatan, karena pada saat ini ibu merasa lebih sehat. Hal ini biasanya dirasakan ibu pada A. Trimester 1, B. Akhir trimester 1, C. Akhir trimester 3, D. Apabila sudah bisa menerima kehamilannya, atau E. Trimester 2. Jawabannya adalah E ya, trimester 2 ya, karena sudah melewati trimester 1. Biasanya di trimester 1 itu kan sering mual muntah, pusing, pokoknya tidak enak lah pokoknya, karena periode apa teman-teman, adaptasi ya.
Trimester 2 ini sering disebut sebagai periode pancaran kesehatan karena pada saat ini ibu merasa lebih sehat. Trimester 2 biasanya adalah saat ibu merasa sehat. Tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar hormon yang lebih tinggi dan rasa tidak nyaman karena hamil sudah berkurang. Perut ibu belum terlalu besar sehingga belum dirasakan sebagai beban. Ibu sudah menerima kehamilannya dan mulai dapat menggunakan energi dan pikirannya secara lebih konstruktif. Banyak ibu yang merasa terlepas dari rasa kecemasan, rasa tidak nyaman, seperti yang dirasakannya pada trimester pertama dan merasakan meningkatnya libido. Ibu merasa lebih stabil, kesanggupan mengatur diri lebih baik, kondisi atau keadaan ibu lebih menyenangkan. Ibu mulai terbiasa dengan perubahan fisik tubuhnya. Janin belum terlalu besar sehingga belum menimbulkan ketidaknyamanan. Ibu sudah mulai menerima dan mengerti tentang kehamilannya. Remaja perempuan usia 19 tahun datang ke bidan praktek mandiri, mengatakan setiap kali menjelang menstruasi, merasakan tegang dan nyeri pada payudara. Diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut adalah A. Hipomenorea, B. Mastodynia, C. Amenorrhea primer, D. Hipermenorea, atau A. Amenorrhea secunder. Jawabannya adalah B. Mastodynia. Ya. Mastodynia atau mialgia yaitu rasa tegang dan nyeri pada payudara menjelang menstruasi. Disebabkan dominasi hormon estrogen sehingga terjadi retensi air dan garam disertai hiperemia di daerah payudara. Segera setelah menstruasi, mastalgia ini menghilang dengan sendirinya. Nyonya G datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan kencang-kencang secara teratur. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan pembukaan lengkap dengan ketuban masih utuh. Tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan adalah A. Pecah ketuban, B. Merujuk ke rumah sakit, C. Menganjurkan tiduran, D. VT atau E. Memimpin mengejan. Jawabannya adalah A ya, pecah ketuban ya. Tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan adalah pecah ketuban. Tindakan pecah ketuban dilakukan bidan apabila kondisi selaput ketuban masih utuh, namun ada dorongan besar. Tujuan pecah ketuban adalah persalinan supaya bertambah cepat. Kemudian deteksi dini kasus pencemaran mekonium pada cairan amnion. Dan kesempatan untuk memasang elektroda ke janin serta memasukkan pressure kateter ke dalam rongga uterus. Bidan harus mengusahakan tindakan pecah ketuban menggunakan teknik aseptik. Kuncinya adalah kepala janin harus tetap berada di serviks dan tidak dikeluarkan dari panggul selama prosedur. Perlu dihindarkan pecah ketuban dini pada kala 1 ya. Jadi tidak boleh ya kalau dipecahkan ketubannya pada kala 1 ya. Nyonya R hamil cukup bulan, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan sesak yang ia rasakan sebelumnya sudah terasa berkurang. Namun sekarang ibu mengeluh nyeri pada anggota bawah. Yang merupakan tanda-tanda persalinan sudah dekat adalah A. Adanya nyeri yang terus-menerus di pinggang bawah, B. Rasa nyeri yang tetap walaupun beraktivitas, C. Adanya lacting menjelang minggu sebelum persalinan, D. Penurunan kepala janin pada pintu atas panggul pada minggu ke-36, atau E. Adanya nyeri ringan yang tidak teratur. Jawabannya adalah C ya teman-teman, adanya lacting menjelang minggu sebelum persalinan. Nyonya T, G1P0A0 hamil 38 minggu, datang ke puskesmas merasa kencang-kencang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan pembukaan 5 diagnosa. Yang tepat untuk Nyonya T adalah A. Infartu kala 2 fase laten, B. Infartu kala 2 aktif akselerasi, C. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal, D. Infartu kala 2 fase laten maksimal, atau E. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi.
Jawabannya adalah C ya teman-teman, yaitu in part 2 kelas 1 fase aktif dilatasi maksimal. Ya, jadi tahapan persalinan terjadi atas skala 1 yaitu skala pembukaan, skala 2 itu skala pengeluaran janin, skala 3 itu skala pelepasan plasenta, dan skala 4 adalah skala pengawasan atau observasi atau pemulihan. Skala 1 yaitu skala pembukaan, skala 1 dimulai dari saat persalinan mulai, yaitu pembukaan 0 sampai pembukaan 10. Proses ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase laten dan aktif ya. Kalau fase laten berlangsung selama 8 jam, serviks membuka sampai 3 cm. Sedangkan fase aktif berlangsung selama 7 jam. Serviks membuka dari 4 cm sampai 10 cm. Kontraksi lebih kuat dan sering. Kemudian dari fase aktif tadi dibagi 3 fase, yaitu fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, dan fase deselerasi. Fase akselerasi itu dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. Kemudian fase dilatasi maksimal dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat dari 4 cm menjadi 9 cm. Kemudian fase deselerasi pembukaan menjadi lambat dalam waktu 2 jam pembukaan 9 cm menjadi lengkap. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat. Insya Allah yang saya sharekan ini adalah soal-soal yang keluar tahun-tahun lalu, jadi tidak ada tidak menutup kemungkinan tahun ini juga keluar ya. Semangat, terus berusaha, sering perbanyak latihan soal, semoga sukses. Mohon maaf jika ada salah kata teman-teman. Selamat bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.